Assalamualaikum adik-adik. Oke, sebelum kita masuk ke materi relasi dan fungsi yang kedua sekarang, silahkan siapkan alat dan tulis kalian, dicatat materi hari ini ya. Oke, sudah siap? Oke, kita mulai relasi dan fungsi yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, di sini Ustadzah mau menjelaskan istilah-istilah dalam relasi dan fungsi ya. Istilahnya ada 3, yaitu ada domain, kodomain, dan ring. Oke, apa itu domain, kodomain, dan ring? Perhatikan gambar ini ya. Nah, yang namanya domain itu nama lainnya adalah daerah asal. Jadi yang posisinya biasanya di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri semua anggotanya disebut domain atau daerah asal. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti domain atau daerah asalnya adalah ya semua anggota himpunan yang berada di sebelah kiri. Paham? Nah, kodomain itu semua anggota yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau domain di sebelah kiri, kodomain di sebelah kanan. Nama lain kodomain adalah daerah kawan. Paham? Nah, yang terakhir yaitu ring. Ring itu adalah anggota yang dituju saja dari kiri ke kanan. Itu pastikan menuju satu angka atau satu huruf atau satu anggota ya. Nah, yang disebut ring itu daerah hasil, jadi hasil yang dituju oleh relasi yang sudah ditentukan. Paham? Jadi ring itu hanya hasilnya, anggota yang dituju. Kalau kodomain semua anggota di himpunan bagian sebelah kanan. Kalau domain itu semua anggota di bagian kiri. Paham ya sampai di sini? Oke, selanjutnya kita masuk ke relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Yang pertama dulu ya, relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya relasi itu apa dan contohnya seperti apa. Di sini Ustazah hanya mengulangi saja dan mengingatkan kalian ya. Contoh relasi itu seperti ini. Jadi himpunan A atau yang berada di sebelah kiri atau nama lainnya adalah domain dipasangkan ke anggota himpunan B, anggota himpunan kodomain yang di sebelah kanan. Yang disebut relasi ini 1 dipasangkan ke A, 3 dipasangkan ke C, 4 dipasangkan ke C. Jadi bebas, pemasangannya bebas. Dan boleh anggotanya tidak mempunyai pasangan atau bahasa ngetrennya jomblo ya, boleh. Relasi itu boleh jomblo. Paham? Contoh yang kedua, lah kalau misalkan semuanya berpasangan satu-satu tapi yang sebelahnya 2, boleh. Jadi relasi itu bebas, boleh jomblo, boleh punya pasangan 1. Paham ya? Kalau punya pasangan lebih dari 1 yang seperti ini, contohnya 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 4 itu punya 2 pasangan, ke C dan ke D. Itu juga disebut relasi. Jadi yang namanya relasi itu bebas. Yang penting dipasang-pasangkan. Yang tidak boleh itu yang tidak dipasangkan. Itu namanya bukan relasi. Paham ya? Oke, selanjutnya ada fungsi. Nama lain dari fungsi adalah pemetaan. Fungsi atau pemetaan. Apa itu fungsi atau pemetaan? Yaitu memasangkan setiap anggota himpunan asal atau domain yang berada di sebelah kiri dengan tepat satu pasangan ke himpunan kawan atau kodomain yang di sebelah kanan. Jadi kiri dipasangkan ke kanan, pasangannya harus 1, tidak boleh lebih dari 1 dan tidak boleh jomblo, tidak boleh tidak punya pasangan ya. Jadi harus punya pasangan 1. Dengan kata lain setia ya. Nah, fungsi itu seperti ini. Himpunan A ke himpunan B.
Jadi yang di sebelah kiri ya, himpun pasangannya cuma satu, masing-masing punya satu pasangan. Paham ya? Masing-masing punya satu pasangan. Nah, misalkan seperti ini. Kalau dia punya dua pasangan, yang A itu pasangannya ke X dan ke Y itu bukan fungsi. Karena fungsi tadi definisinya adalah mempunyai tepat satu pasangan. Jadi A ini karena dia punya dua pasangan, namanya bukan fungsi. Paham? Yang B ini punya dua pasangan, nggak apa-apa, yang penting yang di sebelah kiri itu tetap hanya satu pasangannya. Terserah mau yang B mau punya dua pasangan boleh, mau jomblo juga boleh. Yang penting yang sebelah kiri itu pasangannya cuma satu. Paham ya? Dan harus punya pasangan. Yang ini Z-nya nggak punya pasangan, berarti namanya bukan fungsi. Sampai di sini paham tentang fungsi? Oke. Selanjutnya yaitu korespondensi satu-satu. Yang namanya korespondensi satu-satu di sini sudah jelas ya, satu-satu artinya kedua-duanya setiap anggota domain atau yang kiri dipasangkan tepat satu anggota ke kodomain yang di sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Jadi tepat satu, baik yang kiri punya pasangan juga satu, yang kanan juga punya pasangan satu, nggak boleh lebih dan nggak boleh jomblo. Jadi syarat korespondensi satu-satu itu jumlah anggota yang kiri harus sama dengan anggota yang kanan. Nah, seperti ini. Korespondensi satu-satu contohnya ada nomor absen. Amir nomor absennya 1, Dara nomor absennya 2, Gilang nomor absennya 3, Indah nomor absennya 4, Wulan nomor absennya 5. Jadi setiap nomor absen itu hanya dimiliki oleh satu orang. Satu orang kan nggak mungkin punya nomor absen lebih dari satu. Paham ya? Satu nomor absen juga nggak mungkin dimiliki lebih dari satu orang. Jadi ini yang namanya korespondensi satu-satu. Dua-duanya harus setia, harus punya pasangan satu. Paham? Nah, jadi yang namanya korespondensi satu-satu tadi harus memiliki satu pasangan. Yang B ini yang atas dengan yang atas, yang tengah dengan yang bawah dengan yang tengah. Boleh. Paham ya? Terus yang ini kesalahannya di mana? Kesalahannya di yang himpunan B. Dia punya dua pasangan, yang di sini jomblo. Jadi tidak boleh yang namanya korespondensi satu-satu harus sama. Yang terakhir, yang salah juga yang B ini dia tidak punya pasangan. Jadi tidak boleh. Paham ya? Nah, tugas hari ini yaitu Ustazah kasih tugas membuat masing-masing 3 contoh dari relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Silahkan kalian cari masing-masing contohnya 3, relasi 3, fungsi 3, korespondensi 113. Jadi nanti ada total 9 relasi, fungsi, dan korespondensi ya. Kemudian hasilnya silahkan kalian sajikan dalam diagram panah. Contohnya seperti ini, Ustazah kasih contoh 1 yang relasi ya, maaf ini kurang i. Relasi contohnya ekstrakurikuler. Jadi Eko mengikuti ekstra. Maaf ya, harusnya ini bukan ekstrakurikuler tapi warna. Eko memilih warna merah, Rina memilih warna hitam, Tono merah, Dika biru. Begitu juga seterusnya. Paham ya? Jadi kalian buat contohnya 1, kemudian disajikan dalam bentuk diagram panah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, demikian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap di rumah saja. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.